فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhadna amsi mabhathan في المواضع التي يتعين فيها فتح همزة إن. ذكر المؤلف فيها 5 مواضع. ويمكن أن يسمع في قول واحد. عندك إسماعيل. إذا أولت هي وما بعدها بالمصدر. Naam. Ini kesimpulan ya, kaidahnya diingat-ingat. Apa maksudnya tadi? Maksudnya apa Maulana tadi? Idza uwilat hiya wa ma ba'daha bil masdar. Apabila anna dengan dan jumlah setelahnya bisa ditakwilkan menjadi masdar. Atau dengan istilah lain apa? Hudzaifah. Idza saddal masdaru masaddaha. Nah, yang bisa dirinci menjadi 5 tempat. Nah, ketika menduduki fa'il atau naibul fa'il atau maf'ul atau mubtada atau masuk padanya jar majrur. Baik, masuk padanya huruf jar. Alan nadkhul fi al-mawadhi' allati yajuzu fiha fathu hamzati inna wa kasruha. Berarti ada 3 kondisi ya kawan tentang inna dan anna. Yang wajib kasrah, yang wajib fathah, dan yang boleh kedua-duanya. Qala wa yajuzul amran ba'da fa'il jaza. Dan boleh kedua-duanya setelah fa'ul jaza. Nah, apabila inna atau anna jatuh setelah fa'ul jaza, maka boleh fa'inna atau fa'anna. Dan yang dimaksud dengan fa'ul jaza yaitu alfa al-waqi'ah fil jawab. Contohnya akhwan nahwu man 'amila minkum su'an bi jahalatin. Man 'amila minkum su'an bi jahalatin. Ini kan apa? Syaratnya. Siapa saja yang melakukan di antara kalian keburukan dikarenakan kejahilan. Ila qawlihi fa'annahu ghafurur rahim. Baik. Dengan memfathah hamzah. Yang qiraah dengan anna, ikhwan, ini qiraah Ibnu Amir dan Asim. Bagaimana dalam catatan kaki ada setelah i'rab
Nah, kalau di i'rab atau kalau dibaca fa'annahu, coba diperhatikan dulu i'rabnya. Man jelas isim syarat jazim fi mahalli raf'in mubtada. Amila fi'il madhi, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir jawazan, takdiru huwa minkum jar majrur muta'alliq bi amila, su'an maf'ulun bih, bi jahalatin jar majrur. Naam. Muta'alliq bi mahdhuf hal. Fa inna atau fa annahu ghafurur rahim. Fa rabithah li jawab atau dikenal dengan apa? Faul jaza. Anna, nah ini kalau dibaca anna fa ala ja'li anna ma'a ma'mulaiha mubtada au khabar mubtada mahdhuf. Fa annahu ghafurur rahim dibaca anna. Naam. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini anna bersama dengan kedua makmulnya. Nah, kedua makmul anna itu maksudnya apa? Kedua makmul anna yang dimaksud itu apa, Talha? Isim anna dan khabarnya. Ini maksud makmul anna. Ya, makmul anna ada dua, isim anna dan khabar anna. Ini maksudnya. Nah, menjadikan anna beserta kedua makmulnya menjadi mubtada. Baik. Atau khabar untuk mubtada yang mahdhuf. Baik. Berarti kalau ditakdirkan fa annahu ghafurur rahim ay fal ghufranu jazaa'u. Sebagai mubtada berarti khabarnya mahdhuf. Naam. Fa annahu ghafurur rahim ay fal ghufranu jazaa'u. Atau kebalikannya, sebagai khabar untuk mubtada yang mahdhuf, takdirnya man amila minkum su'an bi jahalatin fajazaa'uhul ghufran. Nah, warahmah berarti. Ini lebih apa? Lebih mudah seperti ini. Fajazaa'uhu al-ghufranu warahmah. Maka kalau ditakdirkan seperti ini, maka nam'an beserta kedua makmulnya sebagai khabar untuk mubtada mahdhuf. Ini kalau dibaca dengan fathah. Alhamdulillah. Ya. Kalau dibaca dengan kasrah, fa innahu ghafurur rahim. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini berarti apa? Menjadikan apa-apa yang setelah fa'ul jaza sebagai jumlah sempurna. Dan ini lebih bagus, kenapa? Karena tidak membutuhkan takdir. Fa innahu ay fahuwa ghafurur rahim. Man amila minkum su'an bi jahalatin fahuwa ghafurur rahim. Berarti apa? Diberi dorongan untuk dia bertobat. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Ini tempat yang pertama. Yang kedua, wa ba'da idzal fujaiyah. Yang dimaksud idzal fujaiyah, ia harfun, itu adalah huruf. Wal gharadu minal ityani biha ad-dalalatu ala anna ma ba'daha yahsulu ba'da wujudi ma qablaha ala sabilil mufaja'ah. Dan tujuan dari mendatangkan idza fujaiyah ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya apa-apa yang setelah idza terjadi setelah adanya apa-apa yang sebelum idza.
secara tiba-tiba. Perhatikan, ini idza fujaiyah, idza yang menunjukkan makna tiba-tiba. Karena dari kata apa, ikhwan? Nah, fa jim, nah faja'a dari atau faji'a dari fa jim dan hamzah. Ini madahnya. Nah, nisbah kepada fuja'ah ai al-hujum wal baghtah, yaitu sesuatu yang datang tiba-tiba. Berarti kalau diterapkan di contoh yang didatangkan mu'allif, kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Berarti maknanya apa? Yang setelah idza dikatakan di ini untuk menunjukkan bahwasanya yang setelah idza terjadi setelah apa? Setelah adanya perkara yang sebelum idza secara tiba-tiba, paham? Perkara sebelum idza apa? Kharaja, ya kan? Kemudian yang setelah idza qiyam zaid. Yang setelah idza terjadi tiba-tiba ketika keluar pembicara itu. Aku keluar, tiba-tiba Zaid berdiri. Nah, ini kalau dibaca dengan inna, berarti i'rabnya bagaimana? Perhatikan. Kharastu fi'il fa'il, fa'atifah idza fujaiyah, harfun mabniyun ala madza, idza mabninya ala atas apa? Mukasyah ala sukun. Kedudukannya dalam i'rab sebagai apa? Nah, huruf. Berarti kan huruf kaidah dalam huruf apa? Huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Itu diingat-ingat. Baik. Kemudian inna harfu taukid, jelas. Nasbin, zaidan isimnya, qaimun khabarnya. Nah, kemudian kalau dibaca fathah, fa idza anna zaidan qaimun, maka butuh takwil. Nah, ditakwilkan dengan masdarnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Sedangkan khabarnya mahdhuf. Kharastu fa idza qiyamuhu hasilun. Fa idza qiyamu zaidin hasilun. Baik. Berarti kalau seperti ini lebih bagus yang mana? Lebih bagus kasrah. Kenapa? Karena kasrah tidak perlu takwil. Nah, kasrah itu tidak perlu takwil. Dan selama tidak ada yang memaksa untuk mentakwil, ikhwan, menetapkan sesuatu yang muqaddar, maka itu lebih bagus dalam artian memilih yang tidak membutuhkan takwil. Karena apa? Makna kharajtu fa idza inna zaidan qaimun ay kharajtu fa idza huwa qaimun. Tapi kalau fa idza anna zaidan qaimun ini harus ditakwilkan menjadi masdar. Anna dengan jumlah setelahnya berarti fa idza apa? Qiyamu zaidin hasilun. Kemudian tempat yang ketiga, idza waqa'at fi maudhi'it ta'lil, apabila jatuh pada tempat pemberian alasan. Baik.
sebagaimana dicontohkan oleh muallif, nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Baik. Kenapa kita berdoa memohon pada Allah? Nah, setelahnya itu sebagai ta'lil, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Barrur Rahim. Nah, dan yang maha baik dan yang maha luas apa? Rahmatnya. Yang jadi jumlah innahu huwal barrur rahim sebagai apa? Ta'lil, sebagai alasan kenapa kita diperintahkan untuk berdoa, atau kenapa kita berdoa meminta pada Allah. Maka i'rabnya sebagaimana dalam contoh, nad'uhu fi'il, fa'il dan apa? Maf'ulun bih, lengkap di situ. Nad'uhu fi'il, fa'il, maf'ulun bih. I'rab secara sempurna, coba dipisah-pisah. Hendak Abdul Aziz. Nad'uhu nad'uhu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah muqaddarah 'alal waw. Kenapa? Mana amin dhuhuriha as-siqal, dari da'a yad'u. Baik. Terus nad'uhu Na'am, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiruhu nahnu. Na'am, dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Innahu, inna biasa i'rabnya ha sebagai dhamir, sebagai dhamir yang menduduki kedudukan nasab. Kenapa? Innahu haknya dhamir menduduki kedudukan nasab sebagai apa? Innahu huwal barrur rahim. Saya menduduki kedudukan nasab sebagai isim inna. Kemudian huwa dhamiru faslin. Al-barru ar-rahimu, ini khabar. Nah, yang pertama al-barru, kemudian ar-rahim khabar yang kedua. Taib. Ini kalau dibaca apa? Dibaca innahu dengan kasrah. Taib. Adapun kalau dibaca dengan fathah, yang ini merupakan qiraah Nafi' dan Kisai. Sedangkan yang lainnya membaca dengan kasrah, innahu. Nafi' dan Kisai membaca nad'uhu, na'am, annahu huwal barrur rahim. Nah, kalau dengan fathah itu ada yang perlu ditakwilkan, yaitu ditakwilkan dengan masdar yang majrur dengan lamul illah yang mahdhuf, sehingga takdirnya nad'uhu li'annahu huwal barrur rahim. Nad'uhu li'annahu huwal barrur rahim. Kami berdoa kepadanya karena dia adalah al-barrur rahim. Sehingga kalau diubah menjadi masdar liqaunihi barran rahima. Nad'uhu liqaunihi barran rahima. Ini kalau di fathah. Dan dalam tempat yang ketiga ini juga yang lebih bagus adalah dengan kasrah. Kenapa? Karena tidak membutuhkan takwil. Nah, inna kunna min qablu nad'uh. Kemudian alasannya innahu huwal barrur rahim.
Dan contoh yang kedua, labbaika innal hamda wan ni'mata lak. Nah, ini juga faedah, kawan. Ternyata di sini jumlah innal hamda wan ni'mata laka sebagai apa? Sebagai ta'lilnya. Taib, kami menyambut panggilanmu ya Allah. Karena sungguhnya segala pujian dan kenikmatan itu milikmu, maka sepantasnya kami memuji dan sepantasnya kami menyambut seruanmu. Taib. Untuk labbaika innal hamda wan ni'mata lak ini dengan kasrah, maka bagaimana i'rabnya? Perhatikan. Labbaika maf'ul mutlaq. Ini diingat-ingat. Labbaika maf'ul mutlaq senantiasa mansub, alamat nasabnya ya niyabatan anil fathah. Kenapa kok alamat nasabnya ya? Mulhaq dengan musanna. Li'annahu mulhaq bil musanna. Wa hudhifat nunuhu lil idhafah. Nunnya dihilangkan karena idhafah. Wal kaf dhamirun muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Labbaika ini diingat-ingat ketika mendapati kalimat ini. Labbaika dia maf'ul mutlaq. Alamatnya ya karena mulhaq bil musanna. Inna harfu taukid, alhamda isimnya, wan ni'mata ma'tuf laka majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar inna. Baik. Ini kalau dibaca inna berarti labbaika innal hamda wa ni'mata lak. Tidak perlu ada sesuatu yang ditakdirkan. Tapi kalau dibaca dengan fathah ya ikhwan, ditakdirkan ada padanya lamul illah. Berarti labbaika li'annal hamda wa ni'mata lak. Baik. Dan yang rajih bahwasanya kasrah lebih kuat. Tapi kasrah ini ikhwan, dengan kasrah ini berarti jumlah setelahnya adalah musta'naf. Makanya dikatakan di sini bahwasanya innahu huwal barur rafi itu ta'lil musta'naf. Ta'lil yang apa? Ada pada jumlah yang berdiri sendiri. Inna kunna min qablu nad'u. Kemudian innahu huwal barur rahim, ini jumlah baru. Jumlah baru. Karena inna kan telah kita lewati, dia di antara letaknya apa di ibtida. Cuman karena di sini jatuh sebagai apa? Atau jatuh di tempat ta'lil, maka boleh kedua-duanya. Baik. Sekarang syurutu ma tashabuhu lamul ibtida. Di antara hukum inna ikhwan, dia bisa bergandengan dengan lamul ibtida, tapi ada beberapa syarat. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da innal maksurah faqat ala arba'ati asya'. Lam ibtida bisa masuk setelah inna yang dikasrah saja. Baik, dan masuknya pada 4 perkara. Wa summiyat lamal ibtida li'annaha tadkhulu 'alal mubtada' katsiran. Ini dikarenakan dia masuk pada mubtada', pada mayoritasnya. Wa ta'ti ba'da innal maksurah wa tusamma muzahlaqah. Dan dia datang setelah inna yang dikasrah dan dinamakan lam muzahlaqah. Wa hadhihi lamu maftuhatun wa faidatuha taukid. Lam ini di fathah la. Dan faedahnya memberikan taukid. Qala Ibnu Hisham zahlaquha fi babi inna an sadril jumlah karahiyata ibtida'il kalami bi muakkidain.
Nah, Ibnu Hisham mengatakan kenapa dinamakan muzahalaqah, karena para ulama lughah atau orang-orang Arab zahalaquha, mereka geser, mereka gelincirkan dari pada bab ina dari awal jumlah, dikarenakan tidak suka mengawali kalam dengan dua penguatan. Makanya dinamakan apa? Lam apa ini, Humam? Lam muzahalaqah. Baik. Masuk lam ibtida setelah inna yang kasrah saja pada 4 perkara. Yang pertama ala khabariha, masuk pada khabarnya. Tadi yang mayoritas masuk di mana? Pada lam ini mayoritasnya masuk di mana? Masuk pada mubtada, makanya dinamakan lamul ibtida. Tapi bisa masuk pada yang lain, makanya dikatakan di sini masuk pada khabarnya, tapi dengan syarat bisyarti kaunihi muakharan musbatta. Dengan syarat khabar itu diakhirkan dari isimnya dan khabar tersebut musbat, bukan manfi. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Inna ba harf taukidin wa nusbin, rabbaka di sini apa? Isimnya. Nah, kemudian lam muzahalaqah sari'ul iqab khabarnya. Wa ala ismiha, masuk pada isimnya. Bi syarti an yata'akhkhara 'anil khabar, dengan syarat isimnya itu harus diakhirkan dari khabar. Sehingga apa? Di sini kalau kita perhatikan hendaknya dibuat jarak antara inna dengan isim yang ditempeli lam ibtida'nya. Inna fi dzalika la'ibrah. Nah, tidak bisa inna la'ibratan fi dzalik. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena berarti akan berjajar dua muakkidain. Wa ala dhamiril fasal, masuk juga kepada dhamir fasal. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 4 ikhwan, wa huwa lafdun bi sighatid dhamir al marfu'i al munfasil. Dhamir fasal adalah suatu lafaz dengan bentuk dhamir yang dirofakkan yang munfasil. Yaqa'u bainal mubtada'i wal khabar, yang jatuh setelah mubtada dan khabar. Au baina ma asluhuma dzalik, atau di antara perkara yang asal dari keduanya seperti itu. Yaitu asal keduanya adalah mubtada khabar. Dan dhamir fasal, perhatikan ikhwan, wa huwa harfun 'alal ashah min aqwalin nuhah. Dhamir fasal itu huruf menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama nahwu. Wa inna ma summiya dhamiran limusyabahatihi dhamira fi suratihi. Hanya saja dia dinamakan dhamir karena menyerupai bentuk dhamir, ikhwan. Ya, karena menyerupai dhamir dari siapa? Bentuknya. Faedahnya apa terus? Wa min fawaidihi al-i'lam bi anna ma ba'dahu khabarun la tabi'. Nah, walihada summiya faslan. Untuk apa? Betul-betul menetapkan, enggak ada khilaf lagi bahwa yang setelah dhamir fasal itu i'rabnya apa? Sebagai khabar. Kalau tanpa dhamir fasal, terkadang seorang bisa apa? Mengira itu adalah sifat. Baik. Jadi kalau ada dhamir fasal kemudian di depan inna, maka dhamir fasalnya bisa ditempeli dengan lamul ibtida. Contohnya inna hadza lahuwal qasasul haq. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Kan asalnya boleh hadza al qasasul haq, ya tidak? Hadzal qasasul haq. Tapi akhwan, ada kemungkinan dikiranya apa? Hadzal qasasul haq. Al-qasas al-haq dikiranya apa? Badal. Bisa enggak? Bisa. Tapi ketika ada dhamir fasal, maka jelas al-qasasu sebagai khabar. Kemudian yang berikutnya ala ma'mulil khabar, pada ma'mul khabarnya. Syaratnya apa? Bi syarti taqdimihi atau bi syarti taqaddumihi alal khabar. Nahwu inna zaidan la amran daribun. Masuk pada ma'mul khabarnya dengan syarat
dia harus mendahului khabar. Inna Zaidan, Zaidan sebagai isim inna, la amran daribun. Khabarnya mana ini? Nah, khabar untuk inna. Rahman. Inna Zaidan la amran daribun. Daribun khabarnya. La amran adalah apa? Ma'mul dari darib. Siapa yang dipukul adalah Amr. Asalnya akhwan, tayyib, Zaidun daribun Amran. Paham? Zaidun daribun Amran. Kemudian ditambahkan inna. Inna Zaidan daribun Amran. Ini standar. Kemudian ingin diperkuat apa? Inna Zaidan la Amran daribun. Sungguhnya Zaid ya betul-betul memukul Amr. Baik, lam di sini namanya apa? Lam ibtida tetap, atau juga diistilahkan lam muzahlaqah. Baik, diingat-ingat 4 perkara ikhwan yang bisa ditempeli oleh lamul ibtida ketika diawali dengan inna. Naktai bihadza walhamdulillah.